Salam Revival pada edisi Voice of Revival. Bulan ini, Empower Generation akan membahas mengenai spiritual health, kesehatan rohani. Apa itu spiritual health? Nah, sepanjang bulan ini, kita akan membahas mengenai spiritual check-up, mengenai spiritual fitness, mengenai guarding our spiritual health, dan terakhir mengenai impact atau dampak dari spiritual health. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita terdiri oleh 3 hal. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah roh. Nah, seringkali orang-orang, bahkan generasi muda, hanya mementingkan mengenai menjaga kesehatan fisik mereka, physical health mereka, atau menjaga mental health mereka, yaitu kesehatan mental mereka. Tetapi tanpa mereka sadari bahwa hal yang ketiga, yaitu spiritual health, merupakan kesehatan yang paling penting. Karena bukan hanya berdampak kepada selama kita hidup di dunia ini, tetapi bahkan berdampak sampai kepada kekekalan. Dan ketika kita sebagai generasi muda, kita menyadari bahwa kita harus memiliki kesehatan rohani, maka otomatis atau pastinya kita akan juga memiliki mental health dan juga physical health yang healthy atau yang sehat. Nah, sama seperti ketika seseorang sedang mengalami yang namanya sakit, pastinya orang tersebut datang ke dokter atau ke rumah sakit dan bertanya atau melakukan yang namanya check up. Artinya dia dicek apakah dia memiliki gejala-gejala penyakit tertentu, seperti misalkan flu, batuk, pilek, atau demam. Nah, sama seperti halnya dengan spiritual health, ada yang namanya spiritual check up. Jadi apa itu spiritual check up? Itu adalah check up yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri untuk menguji atau untuk mentes apakah kita memiliki kesehatan rohani yang sehat atau tidak. Di dalam Kolose 1 ayat 9 dikatakan bahwa sebab itu sejak kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, kita akan mempelajari sama-sama mengenai 10 tanda kesehatan rohani kita. Mari kita sama-sama minta Tuhan koreksi, minta Tuhan bicara kepada kita untuk menunjukkan apakah kita memiliki kerohanian yang sehat atau tidak. Yang pertama adalah, apakah saudara haus dan lapar akan Tuhan? Ini merupakan pertanyaan yang penting. Kapan terakhir kali saudara berdoa, melakukan saat teduh, memuji dan menyembah Tuhan? Pastikan bahwa jangan sampai kita hanya berhenti mengalami kasih mula-mula pada awal pertobatan kita, tapi kita terus-menerus jatuh cinta dengan Tuhan. Kita terus-menerus lapar dan haus akan Tuhan. Setiap hari Minggu, setiap kali kita ibadah di komsel atau di komunitas, ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, kita mendengarkan dengan peka. Kita haus mendengarkan firman Tuhan, kita lapar akan firman Tuhan. Dan ini merupakan tanda yang pertama mengenai kesehatan rohani. Yang kedua, apakah hidup saudara makin dikuasai oleh firman? Artinya bukan hanya kita menjadi pendengar firman Tuhan, kita menjadi pembaca firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan sampai saudara hanya mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, atau hanya membaca Alkitab, tetapi tidak benar-benar menghidupi, menghayati firman Tuhan tersebut. Mari kita sama-sama koreksi diri kita lebih lagi. Sudahkah saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan? Yang ketiga, apakah saudara semakin mengasihi sesama? Ketahuilah teman-teman, bahwa semakin kita mengasihi Tuhan, pastinya kita semakin mengasihi sesama. Jadi patut dipertanyakan, jika saudara berhenti mengasihi sesama atau semakin berkurang mengasihi sesama, apakah saudara masih hidup, masih tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan? Ayo mari kita sama-sama kembali kepada kasih mula-mula dengan Tuhan.
ketika kita penuh dengan kasih Tuhan, kita mencintai, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap raga kita, maka pastinya kita juga akan belajar untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Keempat, apakah saudara semakin peka terhadap kehadiran Tuhan? Kapan terakhir kali saudara merasakan hadirat Tuhan? Ketika saudara mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan, dan merasakan lawatan Tuhan begitu dahsyatnya sampai membuat saudara menangis dan merasakan hadiratnya yang kuat. Jangan sampai kita kehilangan rasa kita, kepekaan kita terhadap hadirat Tuhan. Ketahuilah teman-teman, bahwa hadirat Tuhan itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di ibadah raya, di KKR, di retret, tetapi hadirat Tuhan itu kita dapat rasakan setiap hari melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Pastikan bahwa setiap hari saat saudara melakukan saat teduh, doa pribadi, pastikan saudara merasakan hadirat Tuhan. Jika saudara mulai kehilangan rasa hadirat Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan, minta ampun, bertobat, cari kehadiran Tuhan. Pastikan bahwa saudara terus-menerus membawa hadirat Tuhan menjadi presence carrier, maka hidup saudara akan diubahkan. Kemudian yang kelima, apakah saudara makin peduli terhadap kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Mengasihi sesama kita itu tidak cukup. Kita juga harus melakukan tindakan iman, yaitu kita peka terhadap kebutuhan sesama kerohanian baik jasmani teman kita. Mungkin di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam youth, atau kuliah, kampus, pekerjaan kita melihat ada teman kita yang mulai menjauh dari Tuhan, mulai jarang ibadah. Ayo kita hampiri mereka, kita menasihati mereka, kita menjawab kebutuhan rohani mereka. Atau mungkin di sisi lain ada teman-teman kita yang mengalami masalah perekonomian, mengalami masalah keuangan. Ayo kita bantu sebisa kita. Kita misalkan memberikan mereka makanan, atau memberikan mereka support dana, atau doa, apapun yang kita bisa lakukan. Ayo mari kita memberi bagi mereka. Pasti mereka akan diberkati. Kemudian setelah yang kelima, keenam adalah apakah saudara menaruh kesukaan menjadi mempelai Kristus? Ketahuilah bahwa kita bukan hanya dipanggil menjadi orang Kristen yang bertobat, terima Tuhan Yesus, melayani, tetapi kita juga dipanggil menjadi mempelai Kristus yang menjadi umat yang layak, yang siap untuk menjemput kedatangan yang kedua kali. Apakah kita mengalami kesukaan menjadi mempelai Kristus? Pastikan bahwa kita menjadi mempelai Kristus yang siap, menjadi umat layak yang siap. Kemudian yang ketujuh adalah apakah disiplin rohani makin penting bagi kehidupan saudara? Artinya apakah saudara mengutamakan disiplin rohani seperti saat teduh, doa pujian penyembahan, berpuasa, doa keliling, menara doa? Apakah saudara memiliki gaya hidup tersebut? Atau justru saudara lalai dalam melakukan itu? Ayo, jika terakhir-terakhir ini saudara merasa sudah tidak disiplin dalam melakukan disiplin rohani, ayo kita kembali kepada apa yang semula kita lakukan. Kemudian yang kedelapan, masihkah saudara berduka karena dosa? Banyak sekali generasi muda, anak-anak muda di luar sana yang karena terus-menerus hidup dalam dosa, terus-menerus melakukan dosa, mereka sampai kebal terhadap yang namanya rasa bersalah atau berduka. Mereka menganggap dosa sebagai norma, sebagai kebiasaan, sebagai hal-hal yang mereka anggap sehari-hari saja. Jangan sampai kita berhenti berduka karena dosa. Seberapa kecil dosa yang saudara anggap saudara lakukan, ketika saudara menyadari bahwa saudara telah berdosa, pastikan saudara kembali kepada Tuhan, bertobat. Maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, dan Tuhan akan mengampuni dosa saudara. Kemudian yang kesembilan adalah apakah saudara makin cepat mengampuni? Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Pastikan bahwa kita sebagai orang yang sudah diampuni, kita juga belajar mengampuni orang lain, teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Mari kita melepaskan pengampunan. Kemudian yang ke-10 adalah apakah saudara merindukan surga dan hidup bersama dengan Yesus? Pastikan bahwa kita ingin ke surga bukan hanya untuk menghindari neraka,
tapi kita pingin ke surga karena kita ingin tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Ayo, mari kita cek 10 hal tersebut. Apa kita memiliki kesehatan rohani yang sehat, atau malah kita tidak mengalami kesehatan rohani? Kalau kita sempat jatuh, kita sempat down, sempat jauh dari Tuhan, sempat berdosa, ayo kita kembali pada cinta mula-mula kita. Mari kita tetap setia sampai akhirnya. Maka Tuhan yang akan memampukan kita. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mari kita minta kuasa Roh Kudus, pengurapan dari Allah, untuk memampukan kita untuk menjaga spiritual health kita. Ayo, mari kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita berjuang supaya kita tetap setia sampai akhirnya, menyelesaikan amanat agung dan menjadi generasi Yeremia yang dipakai Tuhan luar biasa. Salam revival. Tuhan Yesus memberkati.